Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Polygon nih, teman-teman. Sesuai dengan yang banyak kalian request juga di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu mungkin sekedar info bahwasannya Polygon itu tickernya udah berubah, teman-teman, dari yang sebelumnya adalah Matic dan sekarang menjadi POL ya atau POL, teman-teman. Dan per video ini saya record, seperti yang kalian lihat, Polygon ini menempati posisi ke-44 dari segi market cap atau dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan data ini kalian bisa cek langsung di coinmarketcap.com seperti biasa. Namun kayak biasa teman-teman, ini di tanggal 12 April tahun 2025 untuk saya record videonya. Dan sangat mungkin di kemudian hari itu Polygon ini berubah kapitalisasi pasarnya, baik naik maupun turun gitu. Dan di sini kita bisa baca-baca ya, di mana, Polygon memang berubah tickernya dari Matic, menjadi POL atau POL. Dan di sini kalian bisa lihat, upgrade ini itu juga akan memperluas ekosistem Polygon dari satu rantai menjadi ekosistem dari L2 yang dapat berinteroperasi dengan mudah. Dan ya kalian bisa baca-baca sendiri nih terkait, upgrade-nya dari Matic ini menjadi Polygon. Namun guna menganalisa secara technical analysis untuk Polygon ini, di sini saya bakalan pakai chartnya Polygon yang tickernya masih Matic ya teman-teman. Alasannya sederhana karena untuk chart Polygon yang tickernya masih Matic ini punya lebih banyak historical data yang bisa kita lihat dibandingkan dengan chart Polygon yang udah berubah nih tickernya menjadi POL yang kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan ya tentu video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan ya kita juga bakalan bahas nih nggak cuma persepsinya aja, kita juga bakalan bahas seputar beberapa metrik data terkait Polygon ini yang mungkin bisa bermanfaat dan menarik buat teman-teman semuanya. Dan di sini kita langsung mulai aja dari segi price action-nya, di mana teman-teman harusnya bisa notice sendiri ya bahwasannya Polygon ini, berada dalam keadaan downtrend ya atau masih berada dalam momentum bearish ya, di mana ya kalian bisa lihat sendiri ya pergerakan turunnya seperti ini. Dan kalau kita lihat nih, yang sangat disayangkan adalah Polygon ini baru aja breakdown dari, important areanya atau demand zone yang krusialnya yang di sini teman-teman, yang mana menahan pergerakan harga Polygon ini banyak sekali dan ya di titik ini akhirnya di breakdown teman-teman ke bawah gitu, sangat disayangkan. Dan dengan breakdown-nya demand area tersebut, maka sekarang, area tersebut itu sekarang udah jadi resistance teman-teman, atau udah jadi area supply yang saya marking di sini, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan, per video ini saya record harga Polygon ya, ini teman-teman bisa cek sendiri di pojok kanan sini teman-teman, kisaran segitu. Dan kalau kita lihat nih, dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya kita dapat rebound atau dapat bounce yang lumayan dari bottom Polygon, yaitu di ya kalau kita ukur di sini sekitaran ya 20%-an lah ya teman-teman. Dan ini tuh tepat ya di salah satu, support-nya atau lebih tepatnya di psychological support-nya ya teman-teman, yang mana ada di area 0,15 gitu atau 0,150 US dollar ya. Dan di sini tepat ada bounce teman-teman dan wajar aja ya. Ini adalah, support area secara psikologikal dan ternyata kita dapat, rebound nih yang lumayan gitu. Tapi apakah rebound ini langsung membuat Polygon itu bullish kembali? Ya tentu jawabannya enggak teman-teman, karena rebound-nya cuman gini ya teman-teman ya. Dan secara momentum kalian bisa lihat sendiri, eee, pemegang kuasa atau lebih tepatnya yang mengontrol momentumnya itu masih cenderung bearish teman-teman, atau seller lebih cenderung mengontrol momentum harganya gitu daripada buyer. Dan di sini, sesuai yang saya katakan di mana biasanya teman-teman ada potensi teman-teman, sekali lagi biasanya ada potensi bahwasannya ketika suatu koin itu breakdown dari demand areanya, ada potensi untuk dia testing dulu nih ke resistance-nya sebelum melanjutkan penurunan lebih lanjut gitu. Dan bukan berarti hal tersebut nggak bisa terjadi di Polygon, karena ya ada potensi ya memang Polygon ini bisa aja testing dulu nih di resistance major-nya yang ada di sini sebelum akhirnya kembali melanjutkan pelemahan atau penurunan harganya gitu teman-teman. Dan itu adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi. Dan adapun skenario selanjutnya di mana bisa aja ternyata Polygon ini nggak keburu testing dulu teman-teman, atau jika memang selling pressure-nya ternyata cukup kuat di kisaran area ini teman-teman, di ya di sekitaran range ini, maka bukan nggak mungkin Polygon ini bisa aja langsung kayak gini teman-teman. Nah bisa aja langsung turun ke bawah tanpa testing dulu nih di supply areanya. Itu juga mungkin mengingat sebenarnya, jarak Polygon nih kalau kita coba ukur dengan, penggaris ya dari bawah sini ke atas ini itu sebenarnya cukup jauh teman-teman, yang kalian bisa lihat sendiri lah ya, berapa persen gitu untuk hit ke resistance areanya. Dan,
I think ya sebenarnya kalau misalkan Polygon ternyata bahkan nggak bisa testing lagi di resistance ini dan langsung turun, itu merupakan indikasi yang sangat bearish ya buat Polygon, mengingat dia ini udah create all time low-nya kembali ketika dia hit di 0,15-nya ini teman-teman, dan udah turun jauh banget dari topnya, yang mana kalian bisa lihat sendiri nih, topnya itu di kisaran harga ini, dan kalau kita tarik turun nih teman-teman ke level harga yang dekat-dekat sekarang itu minusnya udah 90% lebih gitu teman-teman. Dan ya coba nih siapa aja yang kena drawdown atau siapa aja yang lebih tepatnya lagi nyangkut nih di Polygon ini, boleh banget komen di kolom komentar di bawah teman-teman, karena saya jujur penasaran ya, dan karena ini juga koin yang udah cukup lama gitu untuk berdirinya. Dan itu adalah dua kemungkinan yang mungkin terjadi sama Polygon ini atau sama Pol ini ya. Namun di sini kita juga harus membuka kemungkinan atas, potensi-potensi lain, di mana bukan berarti, nggak ada kemungkinan nih Polygon ini bisa kembali bullish. Yang mana kalau teman-teman tanya, indikasi Polygon ini kembali bullish lagi adalah dia harus bisa nih take over untuk, resistance-nya yang di sini. Kenapa? Karena dengan dia take over resistance-nya di sini, dia bakalan ubah area supply ini atau resistance-nya menjadi support kembali atau jadi demand area kembali, dan itu bisa menjadi batu pijakan buat Polygon untuk nanjak lagi. At least dia bisa bermain di antara range supply area ini dan juga demand zone yang di sini gitu. Hopefully bisa seperti itu jika memang bisa kembali bullish lagi, atau itu adalah salah satu indikasi yang mungkin bisa terlihat dari segi price action apabila Polygon ini bisa bullish lagi. Berbanding terbalik sama skenario bearish-nya, di mana konfirmasinya Polygon ini bakalan kembali ke titik harga yang lebih rendah adalah simple. Dia harus breakdown dari, ini teman-teman, titik krusialnya yang di sini atau support krusialnya yang di sini, yaitu di psychological support-nya di 0,15 teman-teman, yang kalian bisa lihat sendiri di sini, yang mana kalau dia breakdown low point ini maka dia akan, coba turun atau cari low point yang baru gitu teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan ya kalau di sini kita coba ukur juga sedikit menggunakan Fibonacci ya, teman-teman bisa lihat sebenarnya secara target udah tercapai. Namun kalau misalkan kita coba lihat lagi ke time frame yang lebih besar ya teman-teman, maka kelihatannya akan seperti ini, dan tentu low point ini yang teman-teman harus bisa perhatikan nih, yang mana hopefully jangan sampai dia breakdown dari low point ini, karena dengan dia breakdown dari low point ini, maka dia akan ya seperti yang tadi saya katakan, dia bakalan ada potensi untuk cari low point selanjutnya, dan ada potensi juga dia bakalan turun ke titik-titik harga selanjutnya gitu teman-teman. Dan kalau kita coba lihat beberapa data seputar Polygon ini, di mana pertama-tama mungkin kita lihat dari Diva lama dulu. Nah, dari Diva lama di sini kita bisa lihat Polygon, per video ini saya record TVL-nya ada di kisaran 737,71 million of dollar ya buat total value lock yang terdapat di Polygon, dan ini udah turun banget dari titik tertingginya yaitu di Januari ya tahun 2021, yang mana wajar aja di situ cukup tinggi karena belum banyak pesaing ya. Yang kalian bisa lihat angkanya bisa sampai 9 million of dollar lebih teman-teman, atau 9 billion of dollar, sorry teman-teman lebih tepatnya. Dan exactly-nya adalah 9,89 billion of dollar, itu gede banget, dan sampai sekarang dia udah melandai sampai ke, titik TVL yang sekarang yaitu di 737,71 million of dollar. Dan di sini kalau kita coba lihat dari token terminal buat data Polygon ini, di sini kalian bisa lihat active address, kemudian token trading volume, fees, dan juga revenue semuanya mengalami penurunan yang signifikan ya. Bahkan kalau kalian lihat nih di, datanya teman-teman atau di financial statement-nya. Nah, di sini kita buka untuk financial statement dari Polygon atau POL ini. Kalian bisa lihat bahwasannya Polygon ini, di bagian revenue ya mungkin ya, kalau teman-teman mau lihat lebih jelas di bagian sini nih. Nah, di bagian revenue ini meskipun dari kuartal 4 ya, kalau kalian lihat dari kuartal 4 tahun 2024, ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup naik teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini, revenue-nya cukup meningkat teman-teman, tapi sangat disayangkan dari Januari teman-teman, atau dari, Januari 2025 dari sini sampai ke bulan April sekarang, ini revenue-nya terus mengalami penurunan teman-teman, atau terus turun gitu. Dan ya kalian bisa lihat ya, per video ini saya record, meskipun belum terlalu valid teman-teman, tapi di bulan April tahun 2025 ini di, tanggal 12 lah ya, paling enggak sampai tanggal 12 ini, revenue itu cuman sekitar 55,8 ribu US dollar gitu teman-teman. Dan di tahun sebelumnya, atau lebih tepatnya sorry, di bulan sebelumnya teman-teman, di bulan Maret 2025 sebelumnya, itu cuman 96,5 ribu US dollar untuk revenue dari Polygon ini. Dan ya ini semakin menurun ya setiap bulannya, kalian bisa cek sendiri nih datanya di financial statement dari Polygon ini sendiri. Dan kalau kita coba lihat dari Coin Analyze, nah POL ini dalam 24 jam terakhir ada sedikit penguatan open interest memang di angka 0,1.
ya untuk open interest-nya. Dan kalau kita coba lihat dari sini teman-teman, dari mindshare-nya, ya kita mungkin belum bisa berharap untuk sektor layer tuh dapat spotlight lagi dari segi persen share-nya, yang mana kalian bisa lihat sendiri di sini, dan itu wajar aja mengingat, layer one-nya sendiri ya, yaitu Ethereum tidak dalam kondisi yang baik-baik saja teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri penurunannya sangat signifikan dan bahkan selling pressure-nya juga cukup tinggi gitu teman-teman. Di sini kalian bisa lihat dan ya di sini kita baru dapat sedikit rebound, tapi itu juga belum menjadi konfirmasi apapun gitu untuk Ethereum, dan wajar aja di sini rebound karena memang ada demand zone yang menahan di sini. Dan sebelum-sebelumnya demand zone ini juga berperan aktif ya buat nahan-nahanin dari, penurunan harga dari Ethereum, dan di sini memang ada demand zone yang valid buat, menahan pergerakan harga Ethereum gitu. Tapi kita belum dapat konfirmasi apapun yang menunjukkan Ethereum ready to bullish kembali gitu teman-teman. Dan selama Ethereum ini belum perform, I think L2 agak susah ya untuk bisa, perform juga. Dan ya kalau kita coba lihat juga dari data lain, mungkin dari CoinGlass, di sini volume Polygon juga kita bisa lihat mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Dan kalian bisa lihat juga untuk liquidation yang ada di Polygon sebenarnya cukup sedikit ya untuk token atau untuk koin sekelas Polygon nih, kalian bisa lihat sendiri datanya di sini. Dan kalau kita coba lihat dari sini teman-teman, sebenarnya memang Polygon ini kan di-back oleh berbagai VC yang cukup ternama, teman-teman. Kalian bisa lihat banyak banget VC yang nge-back, Polygon ini, mulai dari Coinbase Venture, Binance Labs, kemudian Sequoia juga nge-back dari Polygon ini, dan juga Alameda Research bahkan juga nge-back, dan lain-lain. Kalian bisa lihat investor-investor dari Polygon ini. Dan terakhir kalau kita lihat dari analitiknya, di tahun 2025 ini actually Polygon belum dapat satupun, return yang positif nih teman-teman. Kalian bisa lihat dari tahun 2025 ini merah semua buat return-nya. Dan yang sangat disayangkan juga di kuartal 2 berdasarkan historical data, Polygon sepertinya tidak perform dengan baik ya di setiap kuartal 2 ini, di mana 3 tahun ke belakang di kuartal 2 ini selalu merah gitu teman-teman. Dan ya mari kita lihat, apakah di kuartal 2 ini itu Polygon bisa perform dengan lebih baik atau justru bakalan sama nih kayak kuartal 2 di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga gimana pendapat teman-teman seputar Polygon ini? Boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah, dan kayak biasa jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan, bahas cepatnya nih buat koin-koin yang kalian request. Dan satu lagi, jangan lupa nih buat teman-teman yang mungkin mau follow Instagram account saya ataupun TikTok account saya dan lain-lain. Ini sosial media saya semua, kalian bisa cek di Linktree yang ada di bio account TikTok ataupun Instagram saya, atau di link yang tertera di description di channel YouTube saya juga ada untuk semua sosial media saya. Dan satu lagi, kalau teman-teman mau request analisa koin juga tapi mau support saya sekaligus, kalian bisa requestnya lewat link traktir nih yang ada di bagian sini juga gitu teman-teman. Dan oke, lebih kurang kayak gitu. Thank you banget teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.